Apakah Anda pernah terbangun di tengah malam 2 hingga 3 kali hanya untuk ke kamar mandi Ora? Atau apakah Anda sering merasa tubuh ini semakin lemah, kaki tidak lagi sekuat dulu, dan napas terasa pendek hanya setelah beberapa langkah? Mungkin Anda pernah berkata dalam hati, "Ya, ini pasti karena saya sudah tua." Tapi tahukah Anda bahwa di di Babat ada satu kebiasaan kecil di malam hari yang diam-diam bisa merusak kesehatan Anda sedikit demi sedikit, bahkan meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung? Menurut data terbaru, lebih dari 70% pria di atas usia 60 di Indonesia mengalami masalah seperti ini. Banyak yang mengira ini adalah proses alami penuaan, tetapi penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar masalah ini bukan disebabkan oleh usia, melainkan oleh kebiasaan harian yang salah dan sering diabaikan. Saya pernah bertemu Pak Andri, seorang pensiunan guru berusia 68 tahun. Beliau berkata kepada saya pikir sering buang air kecil di malam hari dan tubuh lemah adalah hal wajar karena usia. Tapi ternyata saya salah. Setelah saya mengubah beberapa kebiasaan sederhana, hidup saya berubah total. Saya bisa tidur nyenyak sepanjang malam dan berjalan 3 kilometer setiap pagi tanpa rasa lelah. Saya adalah Dr. Ben Abraham, seorang dokter asal Indonesia yang telah mengabdikan lebih dari 40 tahun hidup saya di Amerika Serikat sebagai spesialis kesehatan pria lanjut usia. Dalam video ini, saya akan mengungkapkan 4 kebiasaan sederhana, namun sangat penting yang dapat membantu Anda memulihkan vitalitas, kepercayaan diri, dan bahkan meningkatkan kebahagiaan keluarga Anda. Semua tips ini didukung oleh penelitian ilmiah, dan di akhir video saya juga akan membahas satu kesalahan fatal yang sering dilakukan pria saat tidur. Kesalahan ini bisa mempercepat penuaan tubuh secara diam-diam. Sebelum kita mulai, tuliskan usia Anda di kolom komentar dan sebutkan kota tempat Anda menonton video ini. Ketik angka 1 jika Anda pernah merasakan hal-hal ini, atau angka 0 jika belum pernah. Jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Abadi dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan tips-tips penting berikutnya. Banyak orang tidak menyadari bahwa di dalam tubuh mereka ada sekelompok otot kecil yang bekerja tanpa henti setiap hari. Otot-otot ini terletak di dasar panggul, menopang kandung kemih, usus, dan bahkan memengaruhi fungsi organ vital pria. Seiring bertambahnya usia, otot dasar panggul cenderung melemah, menyebabkan masalah seperti sering buang air kecil di malam hari, kesulitan menahan kencing, hingga menurunnya kemampuan ereksi. Padahal, menjaga kekuatan otot ini sangat penting untuk kualitas hidup, rasa percaya diri, dan kebebasan bergerak di usia lanjut. Kabar baiknya, ada cara sederhana untuk melatihnya kembali. Melatih otot dasar panggul membawa banyak manfaat bagi pria lanjut usia. Salah satu manfaat utama adalah membantu mengontrol buang air kecil, sehingga Anda tidak lagi harus terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi. Otot-otot ini juga berperan penting dalam menjaga ereksi yang lebih kuat dan tahan lama, yang seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, dasar panggul yang sehat dapat memperbaiki postur tubuh, mengurangi tekanan pada punggung bawah, dan membantu Anda bergerak dengan lebih stabil. Bagi banyak pria, ini berarti kembali bisa berjalan jauh tanpa rasa takut akan kebocoran urin atau jatuh. Dengan latihan sederhana dan rutin, Anda tidak hanya memperbaiki fungsi fisik, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri dan kualitas hidup sehari-hari. Melatih otot dasar panggul membawa banyak manfaat bagi pria lanjut usia. Salah satu manfaat utama adalah membantu mengontrol buang air kecil, sehingga Anda tidak lagi harus terbangun berkali-kali di malam hari hanya untuk ke kamar mandi. Otot-otot ini juga berperan penting dalam menjaga ereksi yang lebih kuat dan tahan lama, yang seringkali menurun seiring bertambahnya usia. Selain itu, dasar panggul yang sehat dapat memperbaiki postur tubuh, mengurangi tekanan pada punggung bawah, dan membantu Anda bergerak dengan lebih stabil. Bagi banyak pria,
Ini berarti kembali bisa berjalan jauh tanpa rasa takut akan kebocoran urin atau jatuh. Dengan latihan sederhana dan rutin, Anda tidak hanya memperbaiki fungsi fisik, tetapi juga memulihkan rasa percaya diri dan kualitas hidup sehari-hari. Latihan otot dasar panggul mungkin terdengar rumit, tetapi sebenarnya sangat sederhana dan dapat dilakukan di rumah tanpa alat apapun. Otot dasar panggul adalah sekelompok otot yang menopang kandung kemih dan organ vital lainnya. Saat otot ini melemah, kemampuan Anda untuk menahan kencing atau mempertahankan ereksi akan menurun. Untuk melatihnya, kita bisa melakukan latihan yang disebut Kegel. Langkah pertama adalah menemukan otot yang tepat. Cobalah hentikan aliran urin Anda di tengah jalan saat buang air kecil. Otot yang Anda gunakan untuk menghentikan aliran tersebut adalah otot dasar panggul. Setelah Anda mengenalinya, latihan bisa dimulai. Duduk atau berbaring dengan nyaman. Kencangkan otot dasar panggul Anda, seperti saat Anda mencoba menahan kencing. Tahan kontraksi selama 5 detik, lalu lepaskan dan rileks selama 5 detik. Ulangi gerakan ini 10-15 kali untuk satu sesi. Lakukan 2 hingga 3 sesi setiap hari. Seiring waktu, saat otot Anda semakin kuat, Anda dapat menambah durasi kontraksi menjadi 7 hingga 10 detik. Latihan ini bisa dilakukan kapan saja. Saat duduk menonton televisi, menunggu air mendidih di dapur, atau bahkan saat berbaring sebelum tidur. Tidak ada yang akan menyadari bahwa Anda sedang melatih otot penting ini karena latihan Kegel tidak melibatkan gerakan tubuh luar. Banyak pria yang konsisten melakukan latihan ini melaporkan peningkatan kontrol kandung kemih dalam beberapa minggu. Mereka juga merasa lebih percaya diri karena kemampuan seksual mereka perlahan membaik. Ingat, kunci keberhasilan adalah konsistensi, bukan intensitas. Lakukan dengan lembut dan rutin setiap hari, seperti Anda menyikat gigi. Hanya beberapa menit sehari dapat membawa perubahan besar untuk kesehatan dan kualitas hidup Anda. Saat memulai latihan otot dasar panggul, lakukan dengan lembut dan jangan terburu-buru. Banyak pria berpikir semakin lama mereka menahan kontraksi, hasilnya akan lebih cepat. Padahal, menahan terlalu kuat justru bisa menyebabkan otot tegang dan rasa tidak nyaman di area perut bawah. Jika Anda memiliki riwayat operasi prostat, hernia, atau masalah jantung, sebaiknya konsultasikan dulu dengan dokter sebelum memulai latihan ini. Mulailah dengan sesi pendek, misalnya 5 kontraksi setiap pagi dan sore, lalu tingkatkan secara bertahap. Ingat, latihan Kegel tidak boleh dilakukan sambil menahan napas. Bernapaslah normal selama latihan agar tubuh tetap rileks. Konsistensi lebih penting daripada intensitas. Latihan sederhana ini, jika dilakukan dengan benar, akan menjadi investasi jangka panjang untuk kesehatan Anda. Pagi itu, Pak Yusuf yang berusia 65 tahun melangkah perlahan di jalan setapak dekat rumahnya. Udara pagi terasa sejuk menyentuh kulit. Burung-burung berkicau di pepohonan. Dan sinar matahari hangat mulai menembus dedaunan. Dulu, berjalan 100 meter saja sudah membuatnya terengah-engah dan lutut terasa kaku. Namun sekarang, setelah rutin berjalan kaki setiap pagi selama 20 menit, tubuhnya menjadi lebih ringan dan napasnya lebih panjang. Aliran darah di seluruh tubuhnya terasa lancar. Kaki tidak lagi cepat bengkak dan tidur malam pun lebih nyenyak. Pak Yusuf tidak menyangka kebiasaan sederhana ini mampu memberi perubahan besar bagi kesehatannya. Ini adalah langkah kecil yang membuka jalan menuju energi dan vitalitas baru di usia lanjut. Ketika seseorang berjalan kaki di pagi hari, seperti yang dilakukan Pak Yusuf setiap hari, tubuh sebenarnya sedang melakukan sesuatu yang sangat penting, menjaga aliran darah tetap lancar. Saat kita bergerak, otot-otot besar di kaki membantu memompa darah kembali ke jantung, mendukung kerja pembuluh darah agar tetap elastis dan tidak tersumbat. Seiring bertambahnya usia, pembuluh darah kita secara alami mulai kehilangan fleksibilitas.
arteri bisa menjadi kaku, aliran darah melambat, dan jaringan tubuh menerima lebih sedikit oksigen. Hal ini tidak hanya memengaruhi jantung dan otak, tetapi juga bagian tubuh lain yang memerlukan suplai darah untuk berfungsi dengan baik, termasuk organ reproduksi. Dengan berjalan kaki ringan, setiap hari selama 20 hingga 30 menit, jantung dipacu untuk bekerja sedikit lebih cepat dalam batas yang sehat. Ini membantu menjaga tekanan darah tetap stabil, menurunkan risiko penyakit jantung, dan mendukung fungsi sistem saraf. Penelitian menunjukkan bahwa pria lanjut usia yang rutin berjalan kaki memiliki risiko stroke 30% lebih rendah dibandingkan mereka yang pasif. Selain itu, aktivitas ini memicu pelepasan hormon endorfin, yang dikenal sebagai hormon bahagia. Endorfin membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tidur malam lebih nyenyak. Jadi, meskipun sederhana, berjalan kaki adalah langkah penting untuk memperlambat proses penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar hingga usia lanjut. Untuk menjaga aliran darah tetap lancar di usia lanjut, ada beberapa kebiasaan sederhana yang bisa dilakukan setiap hari. Pertama, biasakan untuk bergerak setiap 1 jam sekali, terutama jika Anda sering duduk lama. Berdiri, lakukan peregangan ringan, atau berjalan selama 5 menit sudah cukup untuk membantu darah mengalir dengan lebih baik ke seluruh tubuh. Kedua, masukkan aktivitas fisik ringan ke dalam rutinitas harian Anda. Berjalan kaki selama 20 hingga 30 menit setiap pagi atau sore hari sangat dianjurkan. Jika lutut Anda lemah, Anda bisa mencoba senam ringan di rumah atau latihan pernapasan sambil duduk. Gerakan sederhana seperti mengangkat tumit dan menurunkan kaki secara bergantian juga membantu memperkuat otot betis yang berfungsi sebagai pompa alami bagi sirkulasi darah. Ketiga, perhatikan pola makan Anda. Konsumsi makanan yang membantu memperbaiki aliran darah, seperti bawang putih, jahe, kunyit, tomat, alpukat, dan ikan berlemak seperti salmon atau sarden. Makanan-makanan ini kaya antioksidan dan lemak sehat yang menjaga pembuluh darah tetap lentur dan mencegah penyumbatan. Selain itu, minumlah air putih dalam jumlah cukup agar darah tidak menjadi terlalu kental. Keempat, hindari kebiasaan yang dapat merusak sirkulasi darah. Merokok, konsumsi alkohol berlebihan, dan terlalu banyak makanan tinggi gula atau lemak jenuh dapat mempercepat pengerasan arteri. Jika Anda memiliki kebiasaan-kebiasaan tersebut, mulai kurangi secara bertahap. Terakhir, pijat lembut area kaki dan paha bagian dalam sebelum tidur. Pijatan ini membantu merangsang pembuluh darah kecil dan meningkatkan aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital. Banyak pria lanjut usia yang melaporkan tidur lebih nyenyak dan merasa lebih segar di pagi hari setelah rutin melakukan pijatan ringan ini. Kunci dari semua ini adalah konsistensi. Tidak perlu melakukan perubahan besar sekaligus. Mulailah dengan 1 atau 2 kebiasaan kecil dan biarkan tubuh Anda beradaptasi. Dengan cara ini, Anda bisa menjaga kesehatan pembuluh darah sekaligus memperpanjang usia aktif Anda. Banyak orang tidak menyadari bahwa kebiasaan kecil sehari-hari bisa diam-diam merusak aliran darah. Duduk terlalu lama tanpa bergerak membuat darah menumpuk di kaki dan meningkatkan risiko penyumbatan pembuluh darah. Merokok mempercepat pengerasan arteri, sementara konsumsi gula dan lemak berlebihan membuat darah lebih kental dan jantung bekerja lebih keras. Bahkan, kebiasaan mengenakan pakaian ketat terlalu lama juga dapat menghambat sirkulasi. Jika Anda ingin menjaga pembuluh darah tetap sehat, hindari faktor-faktor ini dan gantikan dengan kebiasaan yang lebih baik seperti peregangan dan pola makan seimbang. Pak Budi, pria berusia 70 tahun, datang ke klinik dengan keluhan rasa gatal dan kemerahan di area sensitifnya. Ia mengira itu hanya masalah biasa karena usia. Tetapi setelah diperiksa, ternyata masalah tersebut disebabkan oleh kebiasaan perawatan yang kurang tepat. Di usia lanjut,
kulit menjadi lebih tipis, lebih sensitif, dan lebih rentan terhadap iritasi. Itu sebabnya menjaga kebersihan dan kelembapan kulit, terutama di area yang tertutup, sangat penting untuk mencegah infeksi dan masalah lain yang lebih serius. Kebersihan bukan hanya soal bau badan atau penampilan, tetapi juga fondasi untuk kesehatan jangka panjang. Area genital pria memiliki kulit yang lebih lembut dan lembab, sehingga mudah menjadi tempat berkembang biaknya bakteri, jamur, dan kotoran jika tidak dirawat dengan benar. Infeksi seperti balanitis atau iritasi kulit sering terjadi pada pria lanjut usia, karena mereka jarang membersihkan atau justru menggunakan sabun yang terlalu keras. Kebiasaan sederhana seperti membersihkan dengan benar setiap hari dapat mencegah gatal, kemerahan, hingga infeksi serius yang membutuhkan perawatan medis. Menjaga area tersebut tetap bersih dan kering juga membantu meningkatkan kenyamanan dan rasa percaya diri, terutama ketika melakukan aktivitas sehari-hari. Untuk menjaga kebersihan, gunakan air hangat dan sabun lembut tanpa pewangi atau bahan kimia keras. Sabun bayi atau sabun gliserin adalah pilihan yang aman untuk kulit sensitif. Bersihkan seluruh area dengan lembut, termasuk di bawah kulup jika Anda tidak disunat. Pastikan untuk membilas sampai tidak ada sisa sabun yang menempel, karena residu sabun dapat menyebabkan iritasi. Setelah membersihkan, keringkan area tersebut dengan handuk lembut dengan cara ditepuk-tepuk, bukan digosok. Kulit yang lembab dapat memicu pertumbuhan bakteri dan jamur, jadi memastikan area tetap kering sangat penting. Pilih pakaian dalam berbahan katun yang menyerap keringat dan tidak terlalu ketat, agar kulit bisa bernapas dengan baik. Jika Anda sering berkeringat, ganti pakaian dalam 2 kali sehari untuk menjaga kebersihan. Gunakan pelembab hipoalergenik sekali atau 2 kali seminggu jika kulit kering atau pecah-pecah. Hindari bedak atau produk wangi-wangian yang dapat menyumbat pori-pori. Kebiasaan kecil ini membantu menjaga kulit tetap sehat, lentur, dan terhindar dari masalah serius. Pak Rahman, pria berusia 65 tahun, sering merasa cemas setiap malam. Tidurnya tidak nyenyak, dan setiap pagi ia bangun dengan tubuh lelah dan pikiran penuh kekhawatiran. Setelah saya mengenalkannya pada teknik sederhana untuk menenangkan pikiran dan tubuh, ia mulai merasakan perubahan. Dalam 2 minggu, Pak Rahman tidur lebih nyenyak, merasa lebih tenang, dan bahkan tekanan darahnya mulai stabil. Banyak pria tidak menyadari bahwa kesehatan mental dan emosi sangat memengaruhi tubuh mereka, termasuk kemampuan fisik yang paling penting di usia lanjut. Ereksi dan vitalitas tidak hanya bergantung pada otot dan pembuluh darah, tetapi juga pada pikiran yang tenang. Saat stres atau cemas, tubuh melepaskan hormon kortisol yang membuat pembuluh darah menyempit. Ini menghambat aliran darah ke seluruh tubuh, termasuk ke organ vital, dan dalam jangka panjang dapat menyebabkan disfungsi ereksi. Selain itu, ketegangan mental membuat otot-otot tubuh menjadi kaku tanpa disadari. Inilah sebabnya banyak pria lanjut usia merasa tubuh mereka berat dan cepat lelah. Pikiran yang gelisah juga mengganggu siklus tidur, sehingga tubuh tidak memiliki waktu untuk memperbaiki diri. Penelitian menunjukkan bahwa latihan pernapasan dan mindfulness sederhana dapat membantu menurunkan kadar hormon stres, meningkatkan aliran darah, dan mengaktifkan sistem saraf parasimpatis yang membuat tubuh kembali rileks. Teknik ini tidak memerlukan obat atau alat apapun, hanya beberapa menit sehari, untuk menyatukan tubuh dan pikiran agar bekerja selaras. Untuk memulai, duduklah di kursi yang nyaman dengan punggung tegak, kaki menapak di lantai, dan tangan diletakkan di atas paha. Tutup mata. Anda perlahan dan tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik. Rasakan udara memenuhi dada dan perut Anda. Tahan napas selama 4 detik, lalu hembuskan perlahan melalui mulut selama 6 detik. Ulangi pola ini selama 5 hingga 10 menit setiap pagi atau sebelum tidur.
Jika pikiran Anda mulai melayang-layang, jangan khawatir. Perlahan kembalikan fokus Anda ke aliran napas. Bayangkan, setiap hembusan napas membawa ketenangan menyebar ke seluruh tubuh, termasuk ke area perut bawah. Latihan ini dapat dikombinasikan dengan jalan kaki santai atau mendengarkan musik yang menenangkan. Banyak pria melaporkan bahwa dalam beberapa minggu, mereka merasa lebih terkoneksi dengan tubuh sendiri, lebih percaya diri, dan lebih menikmati keintiman dengan pasangan mereka. Kebiasaan sederhana ini dapat menurunkan tekanan darah, memperbaiki kualitas tidur, dan mengurangi rasa cemas yang sering dialami pria lanjut usia. Tubuh menjadi lebih rileks, aliran darah lebih lancar, dan stamina meningkat secara alami. Mindfulness membantu Anda tidak hanya menjaga kesehatan fisik, tetapi juga menemukan kembali ketenangan batin. Dengan pikiran yang damai, tubuh pun bekerja lebih baik, dan Anda bisa menikmati usia lanjut dengan penuh energi dan sukacita. Banyak pria tidak menyadari bahwa pilihan pakaian saat tidur dapat memengaruhi kesehatan mereka secara diam-diam. Mengenakan celana dalam yang terlalu ketat di malam hari dapat menekan area selangkangan dan mengganggu aliran darah ke organ vital. Pada usia lanjut, aliran darah yang baik sangat penting untuk menjaga fungsi ereksi alami dan kesehatan jaringan. Saat tidur, tubuh Anda sebenarnya melakukan proses perbaikan dan regenerasi, termasuk di jaringan halus pada organ intim. Jika area tersebut tertekan atau sirkulasi terhambat, proses ini bisa terganggu. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini berpotensi menyebabkan iritasi kulit, infeksi jamur, karena kelembapan yang terperangkap, bahkan masalah serius seperti penurunan sensitivitas. Solusinya sederhana, biarkan tubuh bernapas di malam hari. Tidur tanpa celana, dalam atau menggantinya dengan celana. Tidur longgar. Berbahan katun membantu menjaga sirkulasi darah, tetap lancar, mengurangi gesekan kulit, dan membuat Anda tidur lebih nyenyak. Banyak pria yang mulai melakukan kebiasaan ini melaporkan bahwa mereka bangun pagi dengan tubuh lebih segar dan merasa lebih nyaman. Perubahan kecil seperti ini mungkin tampak sepele, tetapi dampaknya sangat besar jika dilakukan secara konsisten. Ini adalah salah satu langkah mudah untuk menjaga vitalitas di usia lanjut. Sebagai seorang dokter yang telah bekerja lebih dari 40 tahun mendampingi para pria lanjut usia, saya sering mendengar mereka berkata, "Saya menyesal tidak menjaga tubuh ini lebih awal." Tapi saya selalu meyakinkan mereka, tidak ada kata terlambat untuk memulai. Tubuh Anda tidak peduli berapa usianya, masih memiliki kemampuan untuk pulih, memperkuat diri, dan memberi Anda kualitas hidup yang lebih baik. 4 kebiasaan sederhana yang kita bahas hari ini bukanlah trik instan, melainkan investasi kecil yang memberi hasil besar jika dilakukan dengan konsisten. Saya sendiri telah melihat ratusan pria, dari Pak Yusuf hingga Pak Rahman, yang berhasil mendapatkan kembali energi dan kepercayaan diri hanya dengan mengubah rutinitas sehari-hari. Ingatlah, kesehatan bukanlah sesuatu yang terjadi begitu saja. Itu adalah akumulasi dari pilihan-pilihan kecil yang Anda buat setiap hari. Ketika tidak ada orang yang melihat, pilihlah untuk bergerak, bernapas lebih dalam, dan menjaga diri Anda dengan penuh kesadaran. Sebelum menutup, tuliskan di kolom komentar. Anda menonton video ini dari kota mana? Ketik angka 1 jika Anda merasa siap memulai perubahan ini. Dan jangan lupa subscribe ke channel Vitalitas Abadi agar Anda tidak ketinggalan tips berikutnya untuk menjaga kesehatan dan vitalitas di usia lanjut.